Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan misteri ilahi. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 13 ayat 32 dan Ulangan pasal 29 ayat 29. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Penyair terkenal Romawi, Quintus Horatius Flaccus, atau yang lebih kenal sebagai Horace, hidup di tahun 65 sebelum Masehi sampai dengan 8 sebelum Masehi, pernah mengatakan bahwa masa depan adalah sebuah misteri ilahi, dan ia berkata dengan bijaksana, surga menyembunyikan dari pandangan manusia keputusan tersembunyi tentang nasib masa depan dan menanamkan benih mereka dalam kegelapan malam. Demikianlah keyakinan iman Kristen, khususnya menyangkut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Alkitab dengan tegas berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah sebuah misteri bagi kita. Hanya Bapa surgawi sajalah yang tahu kapan hari itu tiba. Itu sudah ada dalam rencananya. Itulah sebabnya kita tidak perlu sibuk memprediksi atau meramalkan kapan kira-kira hari tersebut tiba. Alih-alih sibuk meramalkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau mempercayai ramalan tentang itu, kita justru harus melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup ini, sembari menantikan kedatangannya kedua kali. Hal-hal positif apa saja yang diajarkan Alkitab untuk kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Ada 3 hal. Pertama, berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Kita perlu senantiasa berdoa dan berjaga-jaga secara rohani, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap. Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya itu seperti pencuri, artinya secara mendadak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa sewaktu-waktu Dia panggil melalui kematian, tidak peduli apakah kita masih muda atau sudah tua, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Karena itu, kita pun perlu berjaga-jaga dan berdoa agar kita selalu siap sedia kapanpun kematian itu menjemput. Kedua, menyucikan diri dari yang jahat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Dunia di mana kita tinggal di saat ini adalah dunia yang tercemar oleh dosa, yang penuh dengan pesta pora dan hal-hal duniawi dengan tidak memedulikan masa kekalan. Banyak orang yang hidup di dalam dosa seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dalam dunia ini dan tidak menyadari akan penghakiman Tuhan atas hidup mereka. Sebagai orang percaya, kita harus tetap menjaga kesucian hidup kita. Orang yang sibuk dengan hal-hal duniawi adalah orang yang akan terkejut pada kedatangan Kristus, seperti kekejutan yang menimpa orang-orang pada zaman Nuh. Ketiga, melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 15. Banyak tidaknya pahala atau mahkota yang akan kita dapat nanti, itu tergantung dari pelayanan kita di dunia ini. Jika kita melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang tidak benar, maka kita akan menderita kerugian, walaupun kita sendiri tetap selamat.
Masa hidup di dunia adalah kesempatan yang baik untuk melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan melalui karunia dan talenta yang Dia beri. Sebab ketika Kristus datang kembali atau ketika Ia telah memanggil kita melalui kematian, maka kesempatan untuk melayani itu tidak ada lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam menantikan kedatangan Anak-Mu, mampukan aku untuk selalu berjaga-jaga, menyucikan diri dan melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jadi